Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Lambaikan tangan kita untuk Tuhan. Hari ini kita hadir dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan jiwa kita untuk banyak bersyukur pada Tuhan. Karena kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, bersama anak-anak-Mu Tuhan. Cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buat jalan dalam hidup kami saat kami tiada jalan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan.
buat cintamu yang tanpa batas. Ku berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang baik, Engkau yang baik, Engkau yang dahsyat Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar untuk selama-lamanya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau disalib untuk kami Tuhan, menghidupkan kami Bapa. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Mari kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. benar Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Ku agungkan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang layak. Ku agungkan Kau Allah yang besar. Yes Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau ajaib dan mulia Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau.
Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam sorga Tuhan, hari ini Kau melihat setiap kerinduan kami. Hari ini Kau melihat setiap keinginan hati kami. Hari ini Kau melihat hati kami Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami Tuhan terus menyala-nyala Tuhan. Agar Kau terus memberkati kami. Apa yang kami inginkan Tuhan, apa yang kami mau Tuhan. Kau bisa melalui doa-doa kami Tuhan Yesus Bapa. Tiba saatnya kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berikan kami roh-Mu yang menyala-nyala. Berikan kami urapan-Mu Tuhan. Jadikan tempat ini adalah tempat yang satu energi Tuhan. Untuk kami datang menyembah, sujud, syukur. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga doakan Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan ada di rumah. Kami doakan Tuhan. Biarlah bersama-sama di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Untuk kuasa-kuasa setan yang akan mengganggu ibadah kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang saat ini mungkin ada Tuhan, kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau Tuhan menyala-nyala, kami mau Tuhan melayani Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus Bapa. Biarkan kami bebas sebebas-bebasnya memuliakan Engkau Tuhan. Biarkan kami bersuka cita Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Tuhan sesembahan kami. Kami siapkan ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang suka cita hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Sekali lagi. Apa kabar? Puji nama Tuhan, itu sebabnya karena Tuhanlah kekuatan kita, amin. Amin. Mari saya undang jemaat bagi berdiri, kita katakanlah Tuhanlah kekuatan kita. Mari tepuk tangan. Yeay. Woo. Ya, kita mengatakan mari kita bersuka cita bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan gunung batu dan keselamatan. Yes, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara tak beri. Kita mau bersyukur. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Siapa? Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami dan keselamatan kami Tuhan. Kami percaya itu. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masjid. Yes. Hey. Gunung batu dan keselamatan. Ya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kau tak beri. Mari kita bersyukur bersama-sama. Ya. Ku mau selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung melanda, kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah ya. Hatiku percaya, walaupun bertanya bertanya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita bagi Tuhan. Haleluya. Orang yang bersyukur akan bersuka cita. Sekali lagi saya katakan, orang yang bersyukur akan bersuka cita. Kita katakan haleluya. 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 Dibangkanlah siapa? Yesus Raja segala. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah ke gerejanya. Kita lebih dari haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lebih dari pemenang. Bersama-sama kita katakan lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang ya. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Dikalah iblis. Siapa yang melawan? Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Sekali lagi kita katakan lebih dari pemenang. Bersama-sama dengan iman kita katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Aku pemenang Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dikalah pilihan kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitkan gerejanya. Kita lebih. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Kalau pancinya Yesus Raja segala. Haleluya. Bangkitkan gerejanya. Kita lebih dari. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saya undang mungkin
kurs sekolah minggu. Waktu saya persilahkan.
tanggal 14 kemarin adalah hari Valentine, di mana hari Valentine adalah hari kasih sayang. Anak-anak kita mengatakan terima kasih kepada papa mama. Kadang saya juga merasa terima kasih papa mama. Terima kasih buat Tuhan yang sudah membuat keluarga kami indah dan akan indah. Yang saat ini mungkin ingat papa mama, kita katakan terima kasih. Yang merasa papa mama, ini kan anak-anak kita. Salah. Atau sama konggongnya, katakan terima kasih. Saya mau ucapin terima kasih kepada Ibu Gembala kita. Terima kasih. Iya. Baik saudara, hari ini yang mungkin akan menceritakan cinta kasih Tuhan, saya berikan waktu. Mungkin, ya. Shalom, puji Tuhan. Saya banyak mengucap terima kasih kepada Tuhan yang penuh kasih, di mana Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi angan-angan saya ya, beserta keluarga ya. Dan kedua, kepada Ibu Gembala dan Saudara Kefas ya, dan seluruh sidang jemaat di tempat ini, di mana saya ada satu kerinduan ya. Kerinduan anak saya yang ketiga, Meli itu bisa mempunyai keturunan, saudara ya. Saya berkali-kali bilang sama dia, tapi dia bilang, tunggu Pak, tunggu. Terus akhirnya saya desak dia mau. Ya Pak. Dan kemarin, saya nggak tahu, Shirley bilang sama saya, anak saya itu, Pak, Papa enggak telepon Meli. Kenapa? Saya bilang, kenapa Meli? Apa ke Jakarta lagi lu? Ya itu juga katanya. Kedua, apa? Papa enggak dengar ya? Saya yang lucu itu, cucu saya yang namanya Ai itu yang kedua, dia tertawa-tertawa, saya makan sama anak cucu saya, mantu, duduk. Kong, apa? Apa itu namanya? Mengandung. Siapa saya pikir? Saya bingung juga. Karena waktu itu ada dia punya anjing laki sama perempuan. Saya bilang, oh si itu ya, si Milo ya. Iya, bukan Kong, bukan. Dia tertawa terus. Akhirnya dia buka, saudara, bahwa Aimeli itu sudah ngandung. Kamu ini ngomong yang bener aja, saya bilang gitu. Wong kemarin masih teleponan sama saya, tak bilang. Akhirnya dia bilang gini, tanya sama mama ini, betul tak Sir? Iya Pak, katanya. Saya mengucap syukur ya, karena ini masih tesnya itu memang benar sudah hamil. Tapi Rabu dia mau pergi ke dokter gitu. Saya minta tolong sama Ibu Gembala juga siapa ya berdoa ya. Ternyata jawaban Tuhan itu lambat saudara ya. Bertahun-tahun sampai istri saya tidak ada gitu loh ya. Istri saya bilang, Mel saya pengen lihat cucunya kamu, anaknya kamu. Gini, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain ya. Saya nggak apa-apa, tapi saya masih bisa melihat. Gitu ya, ke depan saya tidak tahu, tapi saya ingin melihat gitu saudara ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan demikian baik ya, sangat baik dia itu ya. Dengar ya, dengar doa saya dan dengar doa saudara semuanya. Saya pertama-tama ucapkan banyak terima kasih kembali ya kepada saudara sekalian, juga kepada ibu dan Kefas ya yang sudah mendoakan saya untuk mendapatkan cucu dari anak ketiga saya. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara.
Saya juga menyaksikan cinta kasih Tuhan di balik yang saya pernah saksikan mungkin dari lalu berlalu. Terakhir saya juga kemarin juga ngalami sedikit sakit. Saya harus ke dokter dan diambil tindakan. Dan puji Tuhan, kemarin saya juga merasakan bahwasanya 38 tahun Tuhan memelihara saya dari keadaan demi keadaan. Sampai suatu keadaan Tuhan tetap menyayangi saya. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, mungkin kita pernah mengalami di titik nol, bahkan di titik min, saudara. Kemudian Tuhan berikan kami juga berkat sebuah warung, saudara, di mana kami akan merintis di sebuah warung, menambah berkat yang bagi kami mungkin lebih baik untuk kami berusaha. Dan saya percaya itu adalah kemurahan Tuhan. Kenapa saya kemurahan Tuhan? Karena mulai dari awal, dari sewa, dari perabotan, dan dari semuanya, Tuhan kasih harga yang sangat luar biasa dan mampu buat saya. Sekali lagi itu karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi kami mungkin berusaha bukan dari titik nol, tapi dari titik min. Dan saya percaya nanti akan ke titik plus, saudara. Amin. Karena apa, saudara? Sama dengan saudara dan saya mungkin kita punya doa, kita punya impian, kita punya harapan karena Tuhan Yesus yang memberkati kita. Oleh sebab itu saya minta Bapak Ibu Saudara bersama-sama saling menguatkan untuk saling bertahan, beriman di dalam Tuhan Yesus. Kalau anak kecil tadi berbahagia, kemudian seorang kungkung juga bahagia melihat cucunya datang, seorang anak bahagia, seorang ayah bahagia. Maka hari ini kita harus berbahagia kepada Tuhan. Amin. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Karena ada roh Allah yang ada di dalam kita. Kita menari karena roh Allah ada di dalam kita. Di dalamku bukan menari seperti dan menari. Ya. Menari, bukan menari, bukan menari, menari. Katakan bila roh Allah di dalam kita. Aku mau menari Tuhan. Oh, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kita menari. Yeah. Memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menari Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Kita menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari. Ya, kita menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari. Katakan bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari. Bukan menari. Sekali lagi, mari kita menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, tidak menari. Bukan menari,
tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita sambut Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Belum pernah ada Ya Tuhan,
kasih Kristus, saya minta Bapak Febri membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami yang hadir Tuhan, rasa bersuka cita Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, sebab waktu demi waktu Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, dan Engkau angkat kami kembali Tuhan di saat kami merasa di bawah Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya bahwa kami mempunyai satu iman Tuhan, pengharapan yang terjamin Tuhan, yaitu Yesus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarkan kami semua Tuhan mendapatkan berkat Tuhan. Kami bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami bisa melakukan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan berkat firman-Mu menjadi rema dalam hidupan kami Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali lagi Tuhan, kami serahkan konsentrasi kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini bangga menjadi anak Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Buat anak muda, buat orang dewasa, cinta itu apa sih? Sayang itu apa? Cinta itu apa? Valentine itu apa? Mengasihi, kasih. Cinta itu merupakan fondasi yang kuat dalam sebuah hubungan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Menikah pun juga menikah dengan orang yang benar-benar mencintai kita. Benar ya? Jangan pernah membangun hubungan atas dasar kasihan. Tapi benar bahwa setiap dari kita yang telah menikah, kita mencintai seseorang. Kehidupan kita mungkin berbeda ketika ada di dalam gereja, di luar gereja. Ketika tidak ada orang yang melihat kita, Bapak Ibu. Tetapi orang yang di dalam Tuhan harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya belajar juga Bapak Ibu Saudara. Dari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya belajar dari Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Ya, dalam hubungan menghadapi ujian, rintangan, tantangan. Hubungan itu gak akan pernah fight ya. Kalau satu orang aja yang berjuang. Benar ya Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak yang sudah menikah. Nah, harus dua orang yang sepakat untuk sama-sama memperjuangkan hubungan. Tuhan itu pernah memakai keledai untuk bicara. Ya. Ujian dan tantangan itu seringkali membuat kita ini bergantung sama Tuhan. Nggak ngandalin kekuatan diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita diajarin seringkali menguasai diri untuk sabar. Dalam 1 Korintus 13 yang keempat. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan seperti ini. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Di dalam dunia kerja, Bapak Ibu Saudara, konflik mungkin terjadi, ya. Mungkin antara suami istri. Istrinya mungkin lebih banyak menghasilkan, dapat penghasilan dari suami. Kasih itu bukan bersaing, ya. Tapi justru mensupport, mendukung. Kalau setiap orang disupport, damai sejahtera enggak? Damai sejahtera, ya. Sampai di rumah ingat, mau mandi ingat, mau melakukan aktivitas yang lain ingat. Tapi kalau bapak-bapak dari pagi, siang, sore, malam dicurhati tok, bagaimana bapak-bapak? Tergantung bapaknya, ya. Bapaknya juga butuh komunikasi, Bapak Ibu. Respek itu apa sih, Bapak Ibu Saudara? Kita harus tahu batasan, ya, batasan apa yang boleh, yang enggak boleh dilakukan. Contohnya ketika kita masih muda, dating buat anak muda, ya. Anak muda satu menyenangi anak muda lain menyenangi anak muda lain. Dari anak muda ke rumah tangga, bahkan dalam rumah tangga pun ada nilai penghargaan pasangan dalam rumah tangga. Penting sekali antara suami dengan istri untuk saling menghargai. Suami ada, istri ada. Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Membuat pasangan untuk menjadi lebih baik, ya. Bukan gontok-gontokan, bukan aku. Tapi bagaimana ya membuat solusi barengan, ya. Solusi yang menentukan tujuan. Ada pepatah mengatakan, pria from Venus, ya. Wanita from Mars. Kadang-kadang kita dihadapkan, Bapak Ibu Saudara, di dalam perbedaan cara pandang, ya. Perilaku antara pria dan wanita. Mungkin sebagian besar wanita berkeluh kesah, curhat. Pria kurang mendengarkan, mungkin bapak-bapak kurang mendengarkan, atau mas-mas gitu, ya. Dan sebaliknya pria juga mengeluh, Bapak Ibu, bahwa wanita itu kok seringkali berusaha merubah mereka, ya. Nah, hal ini tuh terjadi karena apa, Bapak Ibu Saudara? Pria dan wanita memiliki kebutuhan emosional yang berbeda saat menghadapi masalah. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Valentine from God, ya. Valentine, kasih. Kasih itu membuat kita, sekalipun kita sebel, kita masih bisa loh mengampuni orang lain. Para pelayan Tuhan di tempat ini, bagaimana ya kita bisa mengecas kehidupan doa kita selain kita saat teduh di rumah? Kita perlu hadir, Bapak Ibu Saudara, dalam acara pertemuan ibadah kita. Contohnya doa malam, komsel, termasuk jika digalangkan doa puasa, ya. Kita ini seperti baterai, ya. Baterai itu butuh dicas. Kerohanian kita itu seperti itu.
Relationship itu ada pepatah. Relationship itu is never easy. Manusia memang sulit berubah, tapi Tuhan yang mampu merubah manusia. Amin. Kadang kita juga berpikir, kenapa ya orang kok senengani membuli orang? Apakah supaya takut? Apakah salah satu pihak bertindak bosi? Itu semua merupakan sikap hati, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang punya cara untuk membuat dia berubah. Kalau kita mengandalkan manusia, kita berpikir, oh dengan mengancam dia akan berubah. Berubahnya sebentar saja, Bapak Ibu Saudara. Nanti balik lagi ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi segala banyak sekali dosa. Nah, ada perbedaan yang sangat jelas antara menutupi dosa dengan menutup-nutupi dosa. Jangan mengira jika kita dan teman kita saling menutupi dosa satu sama lainnya, itu artinya kita mengasihi dia. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus di sini mau mengatakan bahwa kasih yang membuat kita tidak fokus akan dosa, kekurangan, kesalahan seseorang, melainkan apa? Kepada pribadinya. Kepada pribadi orang tersebut. Nah, cara pandang seperti itulah yang membuat kita terus sabar, Bapak Ibu Saudara. Setia menuntun seseorang untuk belajar berdiri, belajar berjalan. Anak kecil, bayi, dia dari merangkak sampai bisa berdiri, sampai bisa jalan, itu belajar, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya apa? Kasih ini loh, kasih kita kepada seseorang ini dapat mengubahkan hidupnya untuk selamanya. Amin, Bapak Ibu. Kita belajar, Bapak Ibu, bisa menerima kelemahan orang, ya, membangun kepercayaan. Semua orang yang melayani di tempat ini diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin beberapa kita, kadang kita belum pelayanan, ya, kita langsung menilai, mengejudge. Oh ini enggak sesuai, ini kayak gini, ini kayak gitu. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada manusia yang sempurna, ya. Seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Korintus 15 ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Berdiri, ya. Berdiri menurut pandangan orang awam. Berarti apa? Tegak, ya. Nggak goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Teguh, ya. Makna dari teguh ini apa? Bapak Teguh, mohon maaf namanya disebut Teguh.
dimaknai kukuh, kuat, tetapi tidak berubah dalam pendirian, kesetiaan, iman atau keyakinan. Ya. Tapi marilah kita Bapak Ibu Saudara saling membangun. Ya, bukan dikit-dikit marah di depan umum, sakit hati, kepahitan, tidak terbendung, dilimpahkan kepada orang lain mungkin. Sampai kapanpun itu tidak akan membangun Bapak Ibu Saudara ke arah yang positif. Ya. Nah, cara membangun orang lain ini gimana ya? Kita harus damai sejahtera dulu Bapak Ibu Saudara. Caranya adalah apa? Melepaskan pengampunan. Ya. Kalau misalnya saya tidak suka dengan si A, si B misalkan. Ya caranya bukan mengejudge langsung. Tapi supaya saya damai sejahtera ini gimana? Kadar emosi saya turunkan dulu. Setelah hati saya damai sejahtera, baru saya bisa mengucapkan yang lebih baik, membangun. Kalau begini gimana ya? Kalau begitu gimana ya Pak, Bu, Saudara, Saudari? Lebih enak toh Bapak Ibu Saudara? Di rumah enak, sama orang lain enak, sama teman pelayanan enak. Semua terlihat dari cara kita berkomunikasi Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dewasa rohani memiliki ciri-ciri berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Ya. Dan bertumbuh ke segala arah kepada Kristus yang adalah kepala. Firman Tuhan yang lalu-lalu, kita ini tubuh Kristus. Tubuh itu kalau saya bayangkan dari leher sampai kaki. Sampai dengan tangan. Kepalanya siapa? Kepalanya ya Kristus. Ya. Mari ya kita gereja Tuhan yang telah menerima karunia-karunia jabatan untuk memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Untuk melayani Tuhan sesuai dengan ukuran dan kemampuan yang telah dikaruniakan untuk kita. Nah, poin dari firman Tuhan ini apa Bapak Ibu Saudara? Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Cuma 3 poin aja. Valentine dari Tuhan ini mengajarkan yang pertama, dalam bahasa Inggrisnya ya. Greater love has no one than this, to lay down one life for one friends. Dalam Yohanes ayat yang ketiga, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Perikopnya di sini adalah perintah supaya saling mengasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Tapi poinnya di sini adalah Yohanes 15 ayat 13. Seorang sahabat yang baik menyediakan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Mengasihi, melindungi dalam segala keadaan. Selalu siap memberikan bantuan.
selalu siap menemani, selalu siap menjadi pendengar yang baik. Dan tentunya apa, Bapak Ibu Saudara? Membawa sahabatnya untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, seorang sahabat yang baik ya, selalu menyatakan kebenaran. Tidak ragu untuk apa? Menegur, memberitahu jika sahabatnya melakukan kesalahan. Sahabat yang baik itu juga tidak meninggalkan loh sahabatnya saat dalam kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Selalu ketika saat melakukan kesalahan tapi memberitahu, menolong untuk apa? Ya bertobat. Yang nomor 2 di dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Perikopnya juga sama. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Roma 12 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, sekarang kita belajar di sini apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Bahasa Inggrisnya, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Ya. Nah, saling mengasihi ini berarti ada dua belah pihak yang sama-sama memberi kasih. Kasihnya enggak bergayung sambut, tidak bertepuk sebelah tangan. Bukan seperti, aku mengasihi kamu. Lek ono traktiran rek, gitu. Aku mengasihi kamu kalau ada traktiran. Nah, ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa apa? Menjadi garam dan terang itu berarti hidup kita itu memberi teladan. Mengasihi, menghormati orang lain. Sikap hidup menghormati antara sesama itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita bisa memulai dengan membiasakan diri untuk menyapa. Ya. Orang yang kita kenal dengan sopan. Mungkin kalau tidak dengan kata sapaan, kita juga bisa tersenyum. Ya. Tersenyum. Kita bisa melakukan untuk menunjukkan bahwa kita ini menghargai orang lain. Senyum baik enggak, Bapak Ibu Saudara? Baik. Ya. Menunjukkan juga kita bisa mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin dalam dunia kerja kepada karyawannya. Seringkali ucapan terima kasih ini juga dapat menjadi berkat loh Bapak Ibu Saudara. Dan motivasi buat orang lain. Selain itu, terang dan garam yang sejati ini kita memiliki kerendahan hati. Untuk bisa meminta maaf dengan tulus jika kita bersalah. Mungkin menyinggung perasaan orang lain. Walaupun dalam keadaan tidak sengaja. Ya. Kita perlu juga melatih diri Bapak Ibu Saudara untuk tidak membicarakan orang di belakang. Apa itu? Gosip ya. Apa itu gosip? Digosok makin sip. Ya. Atau apa? Berita atau cerita yang belum tentu benar kebenarannya. Ya. Dan yang poin yang nomor 3 terakhir. Lukas 3 ayat yang ke-11.
Lukas 3 ayat yang ke-11. Lukas 3 ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Hidup dalam perubahan, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup dengan melihat orang lain sebagai manusia untuk kita dapat saling mengasihi. Ketika hidup kita ini mampu ya berbagi, maka ada sukacita yang besar, yang mendalam yang terjadi di dalam diri kita maupun orang lain. Ketika kita dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, sesama kita akan muncul damai sejahtera. Hidup kita damai. Nah, hidup ini loh yang dikehendaki oleh Allah. Tidak dapat dipungkiri bahwa apa? Banyak alasan manusia untuk tidak dapat melakukan kehendak Allah. Karena situasi yang dihadapi. Mungkin ya, perbuatan baik kita tidak selamanya diterima orang lain. Orang lain dengan perbuatan baik juga. Atau bahkan mengasihi tidak selamanya kita dapatkan hasil juga dari orang lain. Mari pemain musik silakan maju ke depan. Belum. Sama halnya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu mengasihi manusia seringkali justru apa? Manusia tidak mampu mengasihi Yesus. Bahkan manusia itu menyalibkan Tuhan. Manusia menyalibkan Yesus. Semua ini dilakukan, ya, dilakukannya untuk satu tujuan, Bapak Ibu Saudara. Agar kita ini diperdamaikan dengan Allah. Sekalipun manusia senantiasa melakukan kejahatan, tapi dia Yesus tetap mengasihi manusia. Dia tetap menuntut hidup manusia yang percaya serta menjadikan kita ini dapat berdamai dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Maka tugas kita yang di dunia ini apa? Kita wajib ya melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia yang mengasihi, melayani, bahkan membebaskan orang lain yang dibelenggu dalam dosa. Mari Bapak Ibu Saudara tutup Alkitabnya, kita akan menyembah Tuhan. Menyanyikan sebuah lagu, kasih Yesus itu indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi Tuhan.
saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memberat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus. Mari saya undang Bapak Stefanus Chandra untuk seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memberat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memberat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memberat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti yang sungai yang tak pernah kering. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kasih-Nya memberat hati kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita renungkan akan kasih Tuhan. Bukan banyak kasih Tuhan yang sudah Dia berikan.
Kalau kita pikir, tetapi lebih dari banyak, saudara. Kita bisa bernafas sampai saat hari ini. Kasih Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita semuanya. Kita bisa hidup sampai saat hari ini. Kasih Tuhan juga berlaku. Kita menyayangi suami, istri, bahkan anak-anak, saudara, famili. Kasih Tuhan yang mengejarkan semuanya itu. Coba kita pikirkan, saudara. Bagaimana kalau kasih itu tidak ada di dalam pribadi, lepas pribadi saat sore hari ini? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Jikalau saudara imani, jikalau saudara bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang banyak mengandung kebenaran-kebenaran yang sudah kita dapatkan, mari kita lakukan. Terlebih-lebih terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, bahkan terhadap teman-teman satu iman, lingkungan sekitar kita. Banyak yang bisa kita lakukan dengan kasih yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana yang harus kita lakukan? Membalas kasih Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh di dalam Dia, di dalam kasih Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Kau Allah yang baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Oh haleluya, kasih-Mu tak berkesudahan. Oh haleluya, haleluya. Kia rase kia la rase kia la 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 la. Kia wase ya rasakala la 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 la. Kuarasakan akara Yesus kuaratakan. Yesus kuana sakara la 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 la. Kia walase kia wase kia la 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 kia la 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 kia sakara la 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 kia kuasini la la re sekini kara la 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 la. Kia wasakan akara la 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 kara la kara sakala kara. Kia wasakan akara takala la 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 la. Wasehia la 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 la. Oh haleluya kia wana kara takala kara la sakala la la. Kia wasekia na 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 kara la la kia la sakara la la kia re 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 re. Wasekia la sekina kara la la la. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kau
kasih Tuhan. Jikalau kita kaitkan arti Valentine Day secara Kristen, bukan kita bervalentine Day dengan dunia, tetapi kita bervalentine Day dengan Kristus kita yang memberikan kasih yang benar-benar mulia. Oh haleluya. Mari saudara, biarlah makna dari Valentine Day ini, kita semakin cinta, kita semakin kasih, baik terhadap Tuhan, baik terhadap keluarga, baik terhadap anak-anak. Mari semakin bertumbuh dan bertumbuh kasih kita, baik terhadap sidang jemaat di tempat ini. Kasih kita harus menyebar semuanya saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau begitu baik. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, jika kasih-Mu masih berlaku sampai saat hari ini kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi saya imani, kami imani, kuasa Roh Kudus akan menyempurnakannya lagi dan akan memberi pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami Bapa. Terus, haruskah kami lakukan Tuhan untuk lebih setia dan lebih setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Raja di atas gelar Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku.
akan membacakan kegiatan ibadah kita di minggu ke depan. Hari Jumat ada doa malam jam 7. Mari saudara-saudara kita mau bersekutu bersama untuk datang di persekutuan hanya 1 jam saja. Terutama pelayan-pelayan Tuhan, mari kita saling menguatkan ya melalui doa ini. Hari Sabtu ada komsel remaja jam 5. Minggu pagi sekolah minggu jam 9 pagi. Minggu depan adalah akhir bulan, ibadah kita pada pagi hari jam 6. Adapun yang bertugas sebagai WL adalah Saudari Arin, Singer, Saudara JJ, dan Ibu Lili. Aser, Bu Nona, dan Bu Lili. Kolektan, Bapak Yosep. LCD, Saudari Livia. Video, Saudari Ella. Musik, Bapak Stefanus, Saudara Theo, dan Bebe. Dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Eko Manasye dari Gempol. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun, Bapak Febri dan Saudari Foni. Kita berdoa juga buat lansia, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan kesetiaan senantiasa. Hari Kamis ada fellowship buat guru-guru sekolah minggu yang diadakan di Prajekan jam 5 sore. Siap penjemputan jam 4. Pengumuman lain tidak ada. Kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan yang akan menepati janji-janji yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, jangan goyah, karena jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, Dia juga mengampuni segala kesalahan kita semuanya, itu bukti kasih-Nya. Bahkan Dia memberkati. Sampai hari ini apa yang kita mohonkan, coba saudara hitung. Berkat yang sudah kita terima itulah tanda kasih Tuhan. Bisa saya simpulkan, kasih Tuhan itulah Dia mengasihi, Dia mengampuni, dan Dia memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak, di dalam surga kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kasih kemurahan Tuhan. Biarlah dalam hidup kami Tuhan, kami boleh memperingati Valentine Day, hari kasih sayang. Kami mengingat akan kasih Kristus. Kasih yang sudah berkorban, kasih yang sudah mengampuni, bahkan kasih yang siap memberkati. Kami bersyukur di dalam-Mu, biarlah kami juga mencontoh kasih Kristus ini Tuhan. Dalam hidup kami,
apabila ada hal yang tidak berkenan di antara keluarga, oh kami boleh saling mengampuni, kami boleh saling memberikan pengampunan, bahkan memberkati. Kami bersyukur di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kalau hari-hari ini nanti juga kami akan ada sedikit renungan atau peringatan yang akan diadakan, mungkin itulah tanda kasih. Biarlah kami memetik manfaatnya kasih yang sudah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, dan saat ini kami berdoa untuk yang berulang tahun, yaitu Bapak Febri dan Saudari Foni, yang Kau berikan perpanjangan umur. Tuhan, biarlah dengan waktu yang ada kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa benar-benar melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Para lansia kami juga berdoa, berikan kasih kemurahan-Mu, damai sukacita-Mu dalam kehidupan para lansia, orang tua kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berkati semua aktivitas yang ada, acara yang sedang dilakukan, baik ibadah yang ada di tempat ini. Tuhan selalu hadir bersama-sama kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Dan kalau sebentar anak-anak-Mu akan pulang tempat masing-masing, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kami semuanya. Kami mengucap syukur Bapak. Dan kalau sebentar anak-anak-Mu akan ada acara sebentar, biarlah kami merenungkan apa manfaat hari cinta kasih ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan amin.